Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Andika Saputra. NIM saya adalah 19030031. Saya dari Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan permasalahan tentang laporan tugas akhir saya, yaitu yang tentang mata kuliah analisis algoritma 2021 2020-2021. Sebelumnya saya memilih yaitu algoritma Grady. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu saya mengambil kasus yaitu problem money and coin. Nah, di sini saya membahas tentang sebelumnya saya akan membahas tentang apa sih algoritma Grady dan apa itu algoritma. Tentunya saya akan membahas itu terlebih dulu. Namun saya tidak lepas saya akan menjelaskan perangkat apa saja yang saya gunakan, yaitu pertama perlengkapan. Nah, pada kasus kali ini saya menggunakan perangkat ini yang telah saya siapkan. Nanti saya juga akan menyiapkan C++-nya. Ini pada kasus kali ini saya menggunakan penyelesaian dengan software berjenis Dev C++. Kemudian nanti saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari algoritma Grady. Maka saya terlebih dahulu akan menjelaskan algoritma. Nah, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah dalam memecah satu masalah dalam melakukan pemrograman untuk mengimplementasikan satu rancangan perangkat lunak. Dapat ditempuh dengan berbagai strategi algoritma serta algoritma merupakan kumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan yang dalam hal deskripsi. Jadi algoritma itu adalah suatu langkah-langkah, ini saya ambil kesimpulan, itu adalah langkah-langkah yang ingin kita ambil, langkah-langkah yang akan membentuk suatu penyelesaian. Nah, di sini ada arti dari si algoritmanya. Kemudian, nah apa sih algoritma Grady? Nah, kemudian algoritma Grady itu merupakan algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan materi mencari nilai maksimum. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, inilah uniknya Grady. Nanti itu ada nilai maksimum, nilai dan nilai sementara pada setiap langkahnya. Nah, dan ada juga nilai maksimum sementara itu dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma Grady tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Maksudnya apa sih optimal? Dalam semua kasus, semestinya ada yang benar-benar mendekati dan ada juga yang tidak mendekati. Tapi pada konsepnya algoritma Grady, itu tidak optimal. Ya setidaknya sih mendekatin sih jawabannya, Ibu. Begitu kan algoritma Grady biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai algoritma, walau optimum pun dalam waktu yang cukup cepat. Nah, tapi syukurnya dia running-nya dengan begitu cepat. Dia bisa mengolah data, tapi sesuai dengan konsep yang kita berikan, nah, algoritmanya yang kita masukkan. Oke, saya akan lagi. Tunggu bentar, sabar. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu masalah prinsip utama algoritma Grady. Nah, saya tidak perlu membahas panjang lebar tentang prinsipnya ini. Yang pertama mestinya prinsip algoritma Grady yaitu utama algoritma Grady adalah take what you can get or know. Maksud dari prinsip tersebut adalah adalah pada setiap langkah dalam algoritma pada algoritma Grady, kita ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Kita namakan solusi tersebut dengan optimal lokal. Kemudian saat pengambilan nilai optimum lokal, pada setiap langkah diharapkan tercapai optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir. Nah, nanti algoritmanya kita akan menjelaskan, teman-teman. Yang kedua, yang saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan masalah prinsipnya dan bla 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 untuk masalah elemen Grady. Yang paling penting saya akan membahas kasus saya. Nah, ini ya, saya akan membedah kasus saya. Elemen algoritma Grady, elemen yang digunakan dalam penerapan algoritma Grady antara lain yaitu himpunan kandidat, himpunan solusi dan himpunan fungsi kelayakan. Nah, itu adalah elemennya algoritma Grady. Fungsi solusi, fungsi objektif itu adalah hal yang biasa. Pseudocode algoritma Grady. Pseudocode-nya Grady input C, himpunan kandidat, output himpunan solusi. Kurung awal menentukan solusi optimum dari persoalan optimis dengan algoritma Grady. Ini contoh algoritmanya. Ini. Nah, kemudian saya akan membahas. Nah, nanti saya akan membuka juga di C++-nya. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara si algoritmanya berjalan dan mengerunningnya bagaimana tindakannya itu bisa terjadi. Nah, ini akan saya praktekkan. Tapi sebelumnya saya akan membahas masalah laporan saya terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan ini kompleksitas waktu yang saya bikin sedemikian rupa, yang juga saya mengacu beberapa penulis
namun saya tidak mau copy paste, saya membuat suatu laporan ini benar-benar dari hasil laporan saya ini benar-benar. Nah, ini nanti saya praktekin ini inputannya. Nah, inputan analisis algoritmanya ini dari sini. Nah, analisa algoritmanya ini include itu Cinyo. Pernyataan. Ini include ini sering dianu ya. Nah, nanti kita akan membahasnya. Ada define size library di atas berguna untuk menentukan size dari inputan banyak datanya dari 99. Artinya jika ada lebih banyak dari 99, maka program akan berhenti mengeksekusi. Jadi nanti kita akan membahasnya. Kenapa kita memasukkan nilai lebih dari 99, maka suatu program tidak bisa running atau disebut running error. Maka dia error, tidak akan sudah membaca karena kita membahas sisi define a size 99 karena cuma ini. Karena saya memiliki basic, karena saya menggunakan basic C++, nah saya include hashtag include ini emang tidak lepas dari apa yang kita inginkan. Kalau misalnya include std_bleed itu yaitu jika kita ingin menginginkan penggunaan input dan output, maka kita harus menggunakan include stdh dan .h. Nah, ada juga yang tidak menggunakan .h teman-teman, tapi kita harus memaparkan namescape std titik koma. Nah, kenapa? Karena dulu saya juga pernah kebingungan antara apa sih penggunaannya pentingnya .h sama tidak menggunakan .h. Ternyata beda ya teman-teman. Kalau kita menggunakan prinsip main std public std itu titik 2 biasanya itu di bawah include langsung ada. Nah, itu tanpa adanya H pun juga bisa merunning sendiri. Itu teman-teman. Kemudian saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan paparan materi saya. Yang ini adalah salah satu hasil Python install integer size angka 0 ini dikembalikan kepada sistem operasi. Nilai yang digunakan oleh sistem operasi untuk disimpan di variable alphabets Windows. Nah, ini ada enter. Nah, oke. Nah, saya akan membahasnya. Saya akan share screen. Saya kembali ke C++, bentar. Ke C++, oh ini. Oke, ini ada C++ yang telah saya buat. Nah, ini kenapa saya membuatnya seperti ini. Nah, ini adalah include CDH. Ketika teman-teman, kenapa sih bingung? Kadang-kadang tidak bisa merunning karena permasalahannya ada .h dan tidak ada .h. Simple teman-teman. Nah, karena mengapa kita menggunakan .h? Ternyata gini, misalnya kalau kita menggunakan namescape name scp names name scp dot std. Nah, jadi ini tapi tidak perlu kita jelaskan lah ya. Saya lupa Ibu. Nah, tapi yang penting untuk masalah namescape std yang penting kalau misalnya kita tidak menggunakan .h ataupun menggunakan .h, nah itu perlu kita pertimbangkan itu adalah namescape std itu harus diadakan kalau kita tidak menggunakan h. Kemudian kita lanjut aja. Nah, di sini saya memasukkan inputan. Nah, ini ada sebelumnya ini short, karena short ini pendek. Integer itu tipe datanya, tipe data yang saya masukkan pada bilangan yang pertama, masukkan jenis koin. Kemudian for scan printf ini adalah untuk mengeprint banyak koinnya. Banyak koin yang kita masukkan inputnya apa? Kemudian di scan. Nah, di scan, setelah di scan maka akan muncul printf. Nah, ini ada printf. Nah, maka akan muncul si jenisnya. Ini ada prinsipnya. Karena dia bersifat bilangan, ini dia juga akan mengumpulkan grade gitu kan, menyelesaikan suatu bilangan ya. Kemudian masalah ini juga scanf, sort, printf for untuk nah inilah yang perhitungan rumusnya dalam kurung i sama dengan i titik koma i lebih besar dari i lebih kecil dari sama dengan n dia titik koma i plus scanf maka ditambah di sini. Kemudian dimasukkan nilai yang dipecah. Nah, oke, saya praktekkan. Misalnya, ini saya running. Kita compare running. Kemudian di sini kita udah dapat runningannya. Banyak koin yang kita ingin masukkan berapa? 5. Kemudian kita enter, masukkan jenis koin. Kita masukkan Rp200, kemudian Rp300, kemudian Rp5.000,
5.000, kemudian kita masukkan 10.000, 10.000, kemudian kita masukkan Rp100. Nah, ini adalah data yang kita masukkan. Koin yang tersedia adalah 10.000, 5.000, 300, 200, dan 100. Dan di sini tadi sebelumnya ini saya perkecilkan lagi. Nah, kenapa dia bisa berurutan dari terkecil sampai yang terbesar? Maaf, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Karena koin yang tersedia tadi dimasukkan sebuah rumus. Nah, rumus apa? Nah, ini adalah rumus yang tadi dimasukkan tadi. Nah, ini adalah rumusnya. Ini adalah rumusnya. Nah, for I sama dengan sama dengan 1, I kurang lebih I lebih besar daripada N I plus plus. Nah, ini juga adalah suatu rumus. Ketika itu kita memasukkan sebuah inputan, sebuah rupiah dari yang terkecil dan terbesar, dia akan mengurutkannya secara otomatis karena itu adalah rumus dari si gradenya tersebut. Kemudian saya ingin memasukkan, kita ulangi teman-teman, escape lagi, saya running. Oke, tadi 5, kita masukkan Rp300, kemudian kita masukkan Rp100, kemudian kita masukkan 5.000, kita masukkan 5.000, ini random ya, 5.000, kita masukin 10.000, kemudian kita masukkan 200 perak. Oke, ini dia secara otomatis dia akan menyusun. Masukkan nilai ini dipecah. Maksudnya algoritmanya gimana? Ketika kita memiliki sebuah koin, yang koinnya sudah tersusun rapi, ini loh uang-uangnya yang terdata dan ada, dan kita ingin memecahkan uang itu dijumlahkan sampai berapa? Kita ingin. Oke, kita bahas. Kita ingin uangnya jumlahnya 56.700. Nah, oke, kita enter. Nah, ternyata untuk menghasilkan 56.700 yang dibutuhkan untuk mengambil itu adalah kepingan 10.000-an sebanyak 5 buah, kepingan 10.000 5 buah, kemudian kepingan 5.000-an sebanyak 1 buah, kepingan 300-an sebanyak 5 buah, kepingan 200-an sebanyak 1 buah. Nah, inilah adalah hasil inputan dari algoritma si Grady tersebut. Nah, kita kembali kepada share screen yang pertama. New share screen yang pertama tadi laporan saya, Bu. Oke, bentar, saya share screen ulang. Saya share screen. Ini saya share. Bentar, maaf ada gangguan. Oke, ini sudah saya share. Nah, ini jadi gambar yang hasil implementasi algoritma Grady pada penyelesaian persoalan penukaran uang. Dan C, setelah program tersebut dijalankan, maka akan meminta masukan banyaknya pecahan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah masalah yang algoritmanya, urutan algoritma yang ini saya telah sediakan untuk laporannya, dan ini adalah scan F, tidak perlu kita jelaskan, set yang digunakan untuk modifikasi. Kemudian saya ingin membahas masalah kecepatan. Nah, ini saya dapatkan perhitungannya melalui saya mendapatkan dari Google Scholar. Saya mendapatkannya. Kompleksitas algoritma, kita sering bertanya mengenai algoritma mana yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk menjawab masalah tersebut tentunya dibutuhkan suatu alat ukur agar tidak bisa menilai apakah algoritma tersebut lebih baik atau tidak. Apa kita mencoba mengeksekusi program dengan algoritma A pada suatu komputer dan program pada algoritma B pada komputer lainnya tidak dapat mengatakan algoritma A lebih baik dibandingkan dengan algoritma B. Kompleksitasnya. Nah, ini saya akan membahas selanjutnya. Yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N1 di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis-jenis operasi. Jenis operasi baca atau tulis, operasi aritmatika, ada tambah, kurang, dikali, bagi, dan operasi pengisian nilai aritmen, operasi pengaksesan elemen arit, operasi pengambilan fungsi prosedur, dan lain-lain. Dalam prakteknya yang dihitung hanyalah jumlah operasi khas, tipikal, yang berdasarkan algoritma yang terkadang tidak terlalu dibutuhkan.
Kompleksitas waktu yang detail dari sebuah algoritma yang dibutuhkan terkadang adalah bersama kompleksitas waktu yang menghampiri kompleksitas waktu yang sebenarnya. Jadi kompleksitas waktu ini adalah yang tergantung bagaimana kita dalam mengimplementasikan sebuah operasi-operasi baca maupun operasi tulis yang kita masukkan. Kompleksitas waktu asimnotik yang dinotasikan dengan O baca 0 besar. Kompleksitas waktu dengan mengambil term yang memberikan kompleksitas waktu terbesar, misalkan T dalam kurung N sama dengan 3 dibagi N ditambah 2N, 2N, 2 ditambah N ditambah 1, maka kompleksitas waktu asimpotiknya adalah ON dibagi, karena 3 yang memberikan kompleksitas waktu sebesar tidak perlu ditambahkan pengali dari term dari N3. Nah, itu adalah kompleksitas waktunya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk permasalahan penjelasan laporan presentasi kali ini. Namun yang saya akan menyimpulkan, jadi kompleksitas algoritma untuk menyelesaikan persoalan penukaran koin atau tadi problem koin dengan algoritma Grady, money coin dengan algoritma Grady, apabila nilai pecahan koin sudah terus mengecil adalah O dibagi N dengan kompleksitas waktu Tn sama dengan 5N. Apabila pecahan koin belum terus mengecil, maka kompleksitas. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Untuk itu saya atas nama Muhammad Andika Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah di stop. Ku pause. Yaudah, close lah biar dia. Kapan itu caranya? Hah? Stop share. Itu udah aku stop. Jangan pencet itu.